balik gemerlap sejarah pendidikan Indonesia, ada seorang pahlawan tanpa pedang. Sosok pahlawan yang hanya dengan membawa penanya sebagai senjata untuk revolusi pendidikan. Sosok yang juga visioner, yang tidak hanya membangun sekolah, tetapi membentuk generasi yang penuh martabat. Siapakah pahlawan itu? Ayo sama-sama kita saksikan bagaimana cara beliau menginspirasi perubahan melalui pendidikan. Hai gengs, aku Hafiz, teman baru kalian di kelas Mindset. Jadi, hari ini kita bakal bahas salah satu tokoh besar pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, atau yang bisa kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sebelum masuk videonya, aku pengen tahu dulu dong siapa aja sih di sini yang udah tahu dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang udah tahu, boleh aja ya langsung di like videonya. Jangan lupa juga untuk komen dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik tentang perkuliahan dan pendidikan. So, enjoy the video. Oke, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Paku Alam di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan jurnalis yang cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Pernah gagal jadi dokter, nggak bikin beliau kehilangan arah loh. Malah, ia menemukan kekuatan baru hanya dengan menggunakan kertas dan pena. Beliau bikin kita yakin kalau misalkan kekuatan kata-kata itu bisa bikin perubahan yang besar. Kayaknya nih, kalau beliau hidup di zaman sekarang, cocok nggak sih kalau misalkan beliau jadi konten kreator? Nah, tulisan-tulisan beliau juga ternyata menarik perhatian dua pemuda lainnya loh, yang pada saat itu sedang membangun pergerakan guys. Nah, siapa sih dua pemuda ini? Nah, dua pemuda ini adalah Bapak Dousdekker dan Bapak Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, pada tahun 1912, beliau bersama Dousdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bernama Indische Partij, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Semakin lama, tulisan beliau itu semakin ganas loh dalam menuliskan kritik-kritik terhadap penjajahan yang ada di Indonesia. Nah, puncaknya itu ada pada tahun 1913, di mana ia menuliskan sebuah kritik dengan judul Andai Aku Seorang Belanda yang ditujukan untuk kaum penjajah. Karena tulisan yang sangat ironis ini dianggap sebagai penghinaan oleh bangsa penjajah, maka dari itu beliau bersama dua rekan seperjuangannya diasingkan ke Belanda. Selama masa pengasingannya di Belanda, itu tuh nggak bikin beliau menyerah loh. Malah, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk makin mendalami lagi dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu juga, jiwa patriotisme dan cita-citanya untuk memajukan Indonesia dalam bidang pendidikan dan pengajaran itu makin terasa dan makin berkembang. Nah, kalau kalian nih yang diasingin sama doi kalian, kira-kira bakal nyerah apa enggak ya? Oke, back to the topic ya. Beliau itu kembali ke tanah air pada tahun 1919. Hingga 3 tahun berikutnya pada tanggal 3 Juli 1922, beliau memiliki konsep yang unik banget loh guys, yaitu namanya Taman Siswa. Ini bukan cuma sekedar taman hiburan atau taman bunga ya, tapi Taman Siswa ini adalah sebuah lembaga pendidikan atau sekolah di Yogyakarta yang didirikan langsung oleh beliau. Sekolah Taman Siswa ini adalah sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat Indonesia dengan senjata terhebatnya loh, yaitu pendidikan. Hingga akhirnya, beliau melepas nama kebangsawanannya dan menggantinya dengan nama panggilan yang lebih setara, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau itu memiliki semangat kebangsaan yang tinggi banget loh guys. Masa lalu nggak cuma dijadiin bahan untuk throwback aja loh, tapi dijadiin juga sebagai bahan inspirasi buat bikin masa depan yang lebih baik. Beliau ini punya cita-cita untuk bikin masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif, dan punya karakter. Nggak jauh beda kan sama visi kita sekarang yang pengen punya followers banyak. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tepatnya pada tahun 1956, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama loh di Indonesia. Akhirnya, pada 26 April 1959, beliau meninggal dunia di Yogyakarta. Tapi hebatnya, warisan beliau itu tetap hidup sepanjang masa. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya yaitu 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara itu juga pernah nyiptain 3 semboyan pendidikan yang mungkin banyak dari kita udah mulai lupa nih. It's time to remember guys. Nah, ketiga semboyan itu adalah
Ingarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkorso, Tuturi Handayani. Yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan ini, peninggalannya itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan, bagian dari semboyannya itu, Tuturi Handayani, itu menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu tadi perjalanan hidup yang luar biasa dari seorang Ki Hajar Dewantara. Gimana? Keren banget kan Bapak Pendidikan Indonesia kita satu ini? Kalau kamu punya pendapat tentang Bapak Ki Hajar Dewantara, atau kira-kira siapa lagi ya tokoh-tokoh besar yang kalian mau kita bahas pada video-video berikutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus share-share info atau knowledge yang pastinya menarik banget nih buat kalian semua. So, embrace the moment, keep the vibes high, dan selalu enjoy di setiap detiknya. Aku Hafiz, pamit dulu. See you in the next video. Bye-bye!